Mari Tuhan, waktu ini, pagi ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berbicara atas tiap-tiap kami Tuhan pagi ini Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, Tuhan sampaikan pagi atas gereja-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Atas Jepara, Pati, Kudus, Donorojo, Tayu, di dalam nama Yesus Tuhan. Sampaikan maksud yang Tuhan akan sampaikan pada pagi ini Tuhan. Kami mau terima Tuhan. Dan kami mau siap melakukannya Tuhan. Sehingga kami terus Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Di kota-kota kami, di desa kami, tempat kami, di tempat kami bekerja, tempat kami sekolah, di kampus kami Tuhan. Kami mau terus menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan nama Tuhan yang ditinggi atas gerejanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Waktu ini adalah waktu-Mu Tuhan. Berbicara setiap kami, mengurapi setiap kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya pagi hari Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang terluka dipulihkan, yang terbelenggu dilepaskan, yang kesusahan dihiburkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terjadi mujizat Tuhan lawatan atas gerejanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya ada pemulihan, ada kelepasan, ada kelegaan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan waktu ini dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, sahabat CKPD tambah Tayu. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, puji syukur, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini kita boleh bersama-sama berdoa untuk membela kota kita, baik di Kudus, Pati, Tayu, Jepara, dan Rojo, di mana Tuhan percayakan setiap kita untuk bersama-sama berdoa, mengangkat setiap beban-beban doa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga setiap kita boleh menyaksikan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu semuanya, mari kita awali doa pagi hari ini dengan satu yang kita mau pelajari bersama-sama dari Ulangan 28. Ulangan 28 dari ayat yang ke-15. Mohon maaf. Ulangan yang pertama sampai yang ke-14. Ulangan 28 ayat 1 sampai yang ke-14. Tetapi saat ini pagi ini saya nggak baca semuanya karena mungkin cuma saya punya waktu 10 menit untuk sampaikan satu Tuhan yang maksud Tuhan mau maksudkan atas kita semuanya. Saya hanya baca satu ayat di dalam ayat yang ke-9. Ulangan 28 ayat yang 9 dikatakan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan dalam segala Ulangan 28 ayat 8 dan 9. Seperti yang ke-8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Yang ke-9, Tuhan akan tetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu semuanya, setiap kita berharap kepada di tahun 2024 ini menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa, seperti garis besar tema yang ditetapkan oleh pemimpin kita Jepara Kudus Pati dan Rojo oleh Pak Hira dan Pak Priyo, juga bersinergi dengan yang dari Semarang, bahwa tahun ini adalah menyatakan tahun kemuliaan, tahun menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau saya boleh berkonsep menerjemahkan dalam bahasa saya, bahwa tahun kemuliaan menyatakan kemuliaan Tuhan, berarti kita harus menyaksikan kemuliaan Tuhan. Kita harus mengatakan, kita harus mewartakan, kita harus menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kalaupun saya salah dengan dalam saya mohon maaf kepada Pak Beliau dengan Pak Hira, tapi menyatakan berarti kita harus mewartakan. Kita harus aktif menyampaikan, kita harus menyaksikan. Ada banyak cara yang Tuhan mau kerjakan melalui
kemuliaan Tuhan di tahun 2024 ini. Dan menyatakan atau menyaksikan itu banyak hal, ada banyak cara. Mungkin dari berkat, mungkin dari pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mulai satu perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Banyak cara untuk kita menyaksikan kemurahan Tuhan, untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Satu di antaranya adalah melalui dengan berkat. Seperti yang di dalam Ulangan 28 ayat yang pertama sampai yang ke-14 ini dikatakan di sini adalah berkat. Di ayat yang pertama dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi ada banyak berkat, ada banyak hal yang bisa yang Tuhan berikan kepada seluruh bumi, seluruh orang di seluruh bumi, baik orang percaya sama Tuhan, baik orang yang tidak percaya sama Tuhan, baik yang orang bersungguh-sungguh dalam Tuhan, atau orang yang sekadar hidup dalam kekristenan. Tuhan menyatakan semuanya. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan kasih, Tuhan adil. Tuhan tidak memandang dan membedakan secara umum untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kalaupun dikatakan di ayat yang di Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas di dalam Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bahasa ini, kalimat ini adalah diberikan secara umum. Jadi sama seperti Tuhan memberi matahari, Tuhan memberi hujan, Tuhan memberi suatu musibah, musim-musim panas atau semuanya. Itu diberikan kepada semua orang, baik orang yang percaya sama Tuhan ataupun tidak. Orang-orang yang sungguh-sungguh atau tidak, Tuhan berikan semuanya. Tetapi satu perkara yang Tuhan mau sampaikan secara khusus kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ada satu perkara yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semuanya, bahwa kita adalah orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Di ayat yang 9 dikatakan, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Satu perkara yang berbeda dengan orang lain, satu perkara yang tidak sama dengan orang lain adalah di ayat 9 dikatakan, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Tuhan akan menetapkan. Berarti kita punya ketetapan daripada Tuhan. Kita dipilih Tuhan secara berbeda. Tuhan memberikan berkat yang khusus. Tuhan berberkat secara khusus kepada kita. Tidak sembarangan. Tidak asal. Tuhan punya pandangan jeli, teliti terhadap kita. Tetapi perkara ini bukan sekedar Tuhan memberikan dengan semau Tuhan, dengan sebegitu saja. Tapi Tuhan punya cara. Tuhan punya syarat yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Dikatakan dari 9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Yang pertama dikatakan itu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan. Yang pertama dikatakan, jika engkau berpegang kepada perintah Tuhan. Satu perkara, Tuhan menetapkan kepada kita. Kita menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Yang pertama, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan. Satu ketetapan, kudus. Mungkin banyak orang mengatakan kita ada kota kudus ya, kita ada orang-orang yang di kota kudus, tapi bukan bahasa kudus yang seperti yang kita alami untuk kudus secara harfiah atau kudus secara sembarangan gitu. Tapi kudus di sini Tuhan ada kata yang dimaksud Tuhan kudus adalah Tuhan membebaskan kita. Kita berbeda dengan orang lain. Kita berbeda dengan dunia. Dikatakan kudus adalah bebas dari masalah keduniawian. Kita tidak memfokuskan terhadap perkara keduniawian, tetapi Tuhan mau kita bebas terhadap duniawi. Konsep kudus ini adalah kita harus mengupayakan kita menjadi orang-orang yang tidak sama dengan dunia ini. Dan dunia ini tidak bisa kita, sekalipun kita hidup di dunia ini tidak bisa kita mengingkari,
pengaruh dunia itu besar terhadap hidup kita. Dan bagian kita adalah kita harus menjadi berbeda dengan dunia ini. Dan caranya itu dikatakan dengan pertama adalah jika engkau berpegang pada perintah Tuhan. Kita bisa membedakan kita dengan dunia. Yang pertama, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan. Kita tahu, kita ingat Tuhan punya perintah kepada kita. Kita masih ingat di dalam Yohanes 13 ada ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi kita harus mengasihi sehingga dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Sehingga dunia tahu kita adalah anak-anak Tuhan yang berbeda dengan dunia ini. Jikalau kita saling mengasihi. Saling mengasihi berarti bukan kita satu arah, tetapi kedua belah pihak kita kepada siapapun kita harus mengasihi. Perkara mengasihi bukan perkara gampang. Ngomong mengasihi itu perkara yang mudah, tetapi melakukan kasih, melakukan praktek kasih mengasihi itu perkara yang luar biasa. Tidak segampang apa yang kita sampaikan, tetapi bukti perlu pengorbanan, perlu perjuangan, perlu banyak hal yang bisa kita kerjakan supaya kita bisa saling mengasihi. Dikatakan jikalau engkau berpegang pada perintah Tuhan dan Tuhan memberikan perintah baru pada kita supaya kita saling mengasihi. Yang kedua, dikatakan di situ yang berikutnya, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Syarat-syarat kita untuk berbeda dengan dunia dikatakan adalah yang pertama, kita harus berpegang pada perintah Tuhan, dan yang kedua adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tuhan menunjukkan jalan kepada kita. Tiap-tiap kita ditebus oleh Tuhan, menjadi orang yang kudus itu ditebus sama Tuhan dengan darah yang mahal. Dengan satu perkara yang Tuhan kerjakan dalam kita supaya kita tidak sama dengan orang kita. Kita masih ingat di dalam Galatia 2 ayat 20. Mungkin semuanya pada hafal gitu ya. Ini ada hafalan yang pertama gitu kan. Jadi kan ayat Galatia 2 ayat 20 yang bagian belakang yang B. Dikatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tuhan menunjukkan hidup kita itulah harus menghidupi Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita yang kita jalani harus menunjukkan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dalam segi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, kita harus mengakui Tuhan itu yang ada dalam hidup kita. Sehingga dunia tahu bahwa kita berbeda dengan orang lain. Otomatis kita harus hati-hati dalam berbuat. Otomatis kita harus tidak gampang untuk melakukan satu perkara. Otomatis kita harus terkendali hidup kita. Karena kita tahu hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Hidup kita harus kita ingat bahwa hidup Tuhan ada di dalam kita karena kita menghidupi Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya yakin Tuhan memilih kita sebagai orang-orang kudus yang menyatakan kasih-Nya kepada kita sehingga dunia melihat kita berbeda dengan orang lain. Sehingga berkat yang Tuhan janjikan kepada setiap kita itu tidak sama dengan berkat yang dinikmati, setiap berkat yang dia diterima oleh orang-orang yang di luar sana. Kita percaya, kita orang kudus, orang-orang pilihan Tuhan, itu mendapat berkat yang spesial di dalam kehidupan kita, menjadi berkat orang-orang kudus, karena orang-orang kudus adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tidak semua orang dipilih Tuhan, sekalipun semua Tuhan mengasihi semua orang, sekalipun Tuhan memberikan kasih berkat-Nya sama kepada semua orang, tetapi kita orang yang dipilih Tuhan menjadi orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita berdoa,
Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Hamba-Mu terbatas menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara pada setiap kami yang mendengar pagi hari Tuhan. Supaya kami berpegang pada perintah-Mu Tuhan. Kami hidup menurut jalan-Mu Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang kudus di hadapan-Mu. Dan kami boleh menyatakan kasih-Mu kepada dunia ini Tuhan. Kami boleh menyatakan kemuliaan-Mu kepada dunia ini Tuhan. Sehingga dunia tahu bahwa kami adalah anak-anak Allah yang diberi Tuhan dengan harga yang mahal. Dengan cara yang luar biasa. Kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.